pagi yang cerah ini yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami, berkati siswa-siswi kami dan guru kami. Semoga pada hari ini dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Berkatilah juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Bapa mulia Santo Fransiskus, doakanlah kami. Muda Maria Clara Fender, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Bagaimana? Coba lihat teman di sekelilingnya, apakah semuanya sudah hadir? Iya. Kalau semuanya sudah hadir, mari buka buku pelajarannya, buku pelajaran IPS. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Iya. Pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai mobilitas sosial. Baiklah anak-anak, pada hari ini pembelajaran kita adalah mengenai mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ayo, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita semuanya membuat tepuk semangat. Ayo semuanya ibu undang untuk berdiri. Ikutin ibu ya. Tepuk semangat. 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 Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Seperti tepuk kita tadi, Ibu harap pada pembelajaran IPS kali ini kita dapat belajar lebih semangat dan lebih ceria. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mulai ya pembelajaran kita. Kita hari ini akan belajar mengenai mobilitas sosial. Ayo dari kalian, siapa yang masih mengingat mengenai pembelajaran interaksi sosial? Ya, pembelajaran itu ternyata berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini loh. Masih ingat kan bahwa manusia dikatakan adalah makhluk sosial. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya dan memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat beragam dan bermacam-macam. Nah, dari hubungan manusia yang satu dengan yang satu lagi, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, hubungan timbal balik ini yang saling mempengaruhi dan saling terkait ini dikatakan sebagai interaksi sosial. Ternyata anak-anak ibu, interaksi sosial itu sangat tidak terlepas dari manusia. Manusia memang sangat berpegang erat dengan interaksi sosial. Manusia memerlukan interaksi sosial ini supaya dapat bersosialisasi antara manusia yang satu dengan manusia yang satu lagi. Nah, dalam pembelajaran IPS kita kali ini mengenai mobilitas sosial, itu sangat berhubungan dengan materi kita ini. Bahwa manusia memerlukan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ayo, siapa yang tahu atau yang pernah menaiki mobil? Rata-rata sudah pernah ya menaiki mobil. Iya. Diibaratkan dengan mobil, menaiki mobil, kita menaiki mobil. Nah, ada kalanya kita menaiki mobil ke atas, ke arah pegunungan, dan ada kalanya kita dari pegunungan ke arah pesisir pantai. Sama juga seperti mobilitas sosial ini. Ternyata mobilitas sosial adalah pergerakan status sosial, bisa menaik, bisa menurun. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelas lagi kita lihat slide berikut ya. Apakah mobilitas sosial itu?
Mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Kita ambil dari kata awal mobilitas sosial ya, yaitu mobil. Ibaratkan dengan mobil yaitu bergerak atau berpindah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Lalu dari kiri ke kanan. Mobil ini berpindah-pindah sama seperti mobilitas sosial, yaitu perpindahan status sosial. Nah, perpindahan status sosial ini dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang akan mengubah status sosial seseorang dalam suatu masyarakat ini, baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk lebih memahami mengenai mobilitas sosial, mari kita perhatikan contoh berikut ini ya nak. Gambar berikut ini adalah gambar Pak Yani Hawi Arifin, seorang pengusaha keripik. Dulunya ia adalah pengusaha properti yang mengalami kebangkrutan pada tahun 1949. Nah, lalu beriring jalannya waktu, ia berusaha untuk mengembangkan usaha baru, yaitu menjadi pengusaha keripik karuhun yang beromset puluhan juta per bulan. Ia telah mengalami mobilitas sosial. Kenapa? Dulunya ia adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses. Lalu akhirnya bangkrut. Lalu dia lagi berusaha untuk membuat usaha yang baru, yaitu pengusaha keripik. Seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial, sama seperti yang dilakukan atau yang dialami oleh Pak Yana Hawi Arifin. Yang dulunya ia adalah seorang pengusaha properti. Pengusaha properti di sini maksudnya adalah seorang pengusaha bangunan ya anak-anakku, yaitu peralatan rumah tangga. Lalu ia mengalami mobilitas sosial dengan bangkrut pada tahun 1994. Lalu ia bangkit kembali yaitu dengan usaha yang baru, yaitu usaha keripik karuhun. Ia telah mengalami mobilitas sosial secara berulang-ulang. Contoh mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering kamu lihat atau kamu rasakan nak. Contohnya adalah perubahan sosial dari seorang pelajar atau mahasiswa menjadi seorang karyawan atau pekerja. Misalnya, seorang siswa atau siswi yang telah lulus sekolah. Ia akhirnya mengubah status sosialnya dari seorang pelajar menjadi seorang pekerja atau karyawan di sebuah perusahaan. Lalu, seorang mahasiswa kedokteran yang akhirnya lulus atau wisuda, lalu ia akhirnya bekerja di sebuah rumah sakit. Ia telah mengubah mobilitas sosialnya atau status sosialnya, yaitu dari seorang mahasiswa menjadi seorang dokter di dalam rumah sakit. Ternyata, seseorang yang mengalami mobilitas sosial yaitu mengalami status sosial, perubahan status sosial, baik dari atas maupun dari bawah atau dari bawah maupun ke atas. Itulah tadi contoh-contoh singkat dari mobilitas sosial yang terjadi dalam kehidupan kita yang bermasyarakat. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Jadi, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosial ini. Contohnya yaitu Pak Suryo adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA. Akibat tidak cocok di tempat kerjanya,
ia memutuskan untuk pindah menjadi guru bahasa Inggris di SMK. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa Pak Suryo tidak mengalami perubahan status. Ia tetap menjadi seorang guru bahasa Inggris di sekolah yang sederajat. Jadi, yang berbeda hanya dulunya dia di SMA, lalu berganti menjadi di SMK. Kalau status sosialnya tetap sama, yaitu menjadi guru bahasa Inggris. Yang kedua adalah mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang tidak sederajat. Terdapat dua jenis mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Mobilitas sosial vertikal ke atas yaitu perpindahan ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mobilitas sosial jenis ini mempunyai dua bentuk utama, yaitu yang pertama adalah masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, Ibu Trio adalah seorang guru bahasa Indonesia di salah satu SMP. Lalu, ia telah memenuhi syarat untuk menjadi guru tetap. Lalu, akhirnya Ibu Trio masuk menjadi seorang guru tetap di SMP tersebut. Di sini, Ibu Trio telah mengalami perubahan status sosial. Yang dulunya Ibu Trio hanya seorang guru honor, akhirnya menjadi seorang guru tetap dalam SMP tersebut. Yang kedua adalah pembentukan kelompok baru yang ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu pembentuk kelompok tersebut. Contohnya adalah suatu organisasi membentuk dewan pembina yang sebelumnya tidak ada dalam struktur organisasi tersebut. Contohnya adalah Pak Aryo adalah seorang anggota organisasi tersebut yang sangat aktif. Ia dan beberapa kawannya diberi kehormatan oleh anggota organisasi melalui pengangkatan menjadi dewan pembina dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal ke bawah, yaitu perpindahan ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Mobilitas sosial ini mempunyai dua bentuk utama, yaitu turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya adalah seorang manajer suatu perusahaan turun status menjadi operator mesin. Ia mengalami status sosial yang menjadi turun. Yang kedua adalah turunnya derajat suatu kelompok. Contohnya, suatu perusahaan keluarga mengalami kebangkrutan, maka kelas sosial pemilik sebagai kelompok sosial akan turun dan tidak termasuk kelas atas lagi. Yang ketiga adalah mobilitas antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas sosial antar generasi berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas sosial ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik naik maupun turun, dalam suatu generasi. Penekanannya bukan pada perkembangan keturunan, melainkan pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi lainnya. Mobilitas sosial ini dapat berupa mobilitas antar generasi naik dan antar generasi turun. Baiklah anak-anak, perhatikan bagan berikut ini. Bagan berikut ini menunjukkan mobilitas antar generasi naik karena terjadi kenaikan status sosial dari generasi kakek seorang petani kecil masuk ke generasi ayah seorang pedagang kecil dan akhirnya anaknya menjadi seorang pengusaha. Bagan tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan status sosial dari generasi kakek ke ayah dan ke anak. Lalu yang selanjutnya adalah mobilitas antar generasi turun.
karena terjadi penurunan status sosial dari generasi yang lebih tinggi seharusnya menjadi lebih rendah. Misalnya, kakek adalah seorang jenderal TNI, lalu turun ke ayah seorang pengusaha, lalu anaknya menjadi seorang karyawan biasa. Selanjutnya adalah mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas sosial yang terjadi di dalam suatu kelompok generasi yang sama. Mobilitas sosial ini dapat ditandai dengan adanya kenaikan atau penurunan status. Contohnya, status anak ketiga lebih tinggi dibandingkan kedua kakak atau orang tuanya. Bisa kita lihat dalam bagan berikut. Ayah adalah seorang petani dan ibu adalah seorang pedagang. Lalu lahirlah anaknya, anak yang pertama sebagai pegawai, anak kedua adalah manajer, dan anak ketiga adalah direktur. Status sosial anak ketiga lebih tinggi dari anak pertama dan anak kedua. Nah, mereka memiliki keadaan ekonomi yang baik. Keluarga ini memiliki mobilitas intragenerasi karena anak ketiga yaitu sebagai direktur. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita mengenai mobilitas sosial dan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Semoga dapat dipahami ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh mengenai mobilitas sosial. Mulai dari mobilitas horizontal, mobilitas vertikal ke atas dan vertikal ke bawah, mobilitas antar generasi, dan mobilitas intragenerasi. Ibu harap anak-anak sekalian dapat membuat contoh tersendiri dari fenomena apa yang terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Boleh pengalaman pribadi dan boleh pengalaman orang lain. Masing-masing bentuk mobilitas sosial yaitu membuat contoh minimal 2 cerita atau 2 bentuk contoh. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.